Inilah astronot pertama Malaysia, Sheikh Muzaffar Shukor. Ia terpilih dalam program angkasawan yang Ini antara sebahagian yang saya jumpa bila search Google. Lu tahu nggak sih, bos hotel di Indonesia banyak yang teriak ormas minta jatah proyek. Indonesia kini berdepan dengan krisis pemberhentian pekerja semakin membimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Satu lagi misteri untuk Sherlock Holmes. Soalan misteri daripada Saleh 688. Sepanjang kerajaan Madani, kilang apa yang dibuka di Malaysia? Tak ada dengar cerita pun. Saya tak pasti bila Encik Saleh surfing kat internet, dia lepak kat website apa. Tapi ada satu website ni memang baik punya, sesuai untuk Encik Saleh. Mari sini saya kongsi. Nama website tu Google. Macam-macam soalan boleh tanya kat website ni. Contohnya, kilang apa yang dibuka di Malaysia pada 2024? Ini antara sebahagian yang saya jumpa bila search Google. BASF Petronas Chemicals buka loji kedua di Kuantan, di Pahang. Kilang RFID antara terbesar di Asia Tenggara dibuka di Nilai, di Negeri Sembilan. Kilang bateri 1.9 bilion ringgit di Kedah. Kilang semikonduktor 6 bilion ringgit di Penang. Loji metanol 5 bilion ringgit di Bintulu, Sarawak. Kilang cat di Batu Gajah, Perak. Kilang X-ray di Johor. Kilang ATX di Melaka, kilang pertama syarikat ini di luar China, dan kilang komponen elektronik di Serendah, Selangor. Ni baru sebahagian dari kilang yang dibuka pada 2024. Belum habis lagi, ya. Panjang kalau campur dengan 2025 dan 2023. Penat kita nak baca satu-satu. Saya minta maaf banyak-banyak Cik Saleh. Pelabur-pelabur ni semua tak bertimbang rasa langsung. Ada ke patut dia buka kilang jauh dari rumah Cik Saleh? Patutnya dia buka sebelah rumah. Barulah Cik Saleh tahu, oh, rupanya banyak kilang yang dibuka di Malaysia masa kerajaan Madani memerintah. Tapi tak apa Cik Saleh, lepas ni Cik Saleh kongsi alamat. Saya tanya kat pelabur, kalau nak buka kilang, boleh tak buka kat sini? Di tengah hiruk pikuknya pemecatan demi pemecatan di Indonesia, PHK demi PHK di Indonesia karena penutupan kilang-kilang yang ada di Indonesia, ternyata Malaysia malah menambah dan menambah, terus menambah. Dari 2023 sampai 2025 itu sampai tak terhitung tambahan-tambahan kilang yang ada di Malaysia ini. Waduh. Kok kita makin mundur, yang Malaysia makin ke depan ya? Pelabur atau investor lebih memilih Malaysia, Vietnam dan Singapura karena mereka sudah tahu dan merasakan bahwa di Malaysia itu lebih menguntungkan mereka, lebih di sini lebih aman. Dan sedangkan di Indonesia itu banyak pungli, banyak ini, banyak itu. Itulah kenapa banyak kilang yang tutup di sana. Dan juga ya mungkin mereka berpikir tidak menguntungkan di sana. Aduh. Kalau gini terus ya mau gimana lagi? Astagfirullah. Kayaknya sih pemerintah harus sadar diri deh, pemerintah kita itu. Ya orang-orangnya juga sih harus sadar diri. Kalau gini terus, dari mana kita dapat lapangan pekerjaan? Sedangkan pemerintah kita, ya. Oke lah, kita lanjut aja guys ke video yang selanjutnya. Ini dia guys.
Inilah astronot Ini pertama dia, guys. Malaysia, Sheikh Muzaffar Shukor. Ia Ya. terpilih dalam program angkasawan yang didukung oleh pemerintah Malaysia dan Rusia. Pada 10 Oktober 2007, ia meluncur ke Stasiun Luar Angkasa 2007. Internasional, ISS, dengan roket Soyuz TMA-11. Di ISS, Sheikh Muzaffar melakukan berbagai eksperimen ilmiah, termasuk penelitian tentang kanker hati, leukemia, serta efek protein dan mikroba pada manusia dalam kondisi mikrogravitasi. Misi ini bertepatan dengan bulan Ramadan, sehingga sebagai seorang Muslim, Sheikh Muzaffar menjalankan ibadah puasa di luar angkasa dan merayakan Idul Fitri di ISS. Ia melaksanakan sholat dan berpuasa dengan panduan dari Departemen Agama Islam Malaysia yang memberinya cara untuk menentukan arah kiblat dan tata cara ibadah dalam kondisi unik di luar angkasa. Kisahnya adalah bukti bahwa iman dan ilmu pengetahuan bisa berjalan berdampingan, menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Ini baru Muslim sejati. Dimanapun berada dia pasti ingat Tuhan dan ingat sholat. Waduh, ya Allah, ingat menyembah Tuhannya, itu terbaik lah. Terbaik. Sedangkan kita masih di bumi aja, cuman pindah tempat aja, kadang nggak sholat, guys. Bentar. Ini keluar angkasa ya? Astronot ini keluar ke angkasa ya? Jadi di tahun 2007 itu sudah ada astronot Malaysia yang sudah keluar angkasa. Wah, bener, gue baru tahu guys, bener baru tahu ini. 2007 guys, sudah ada orang Malaysia yang keluar angkasa. Wow. Sumpah gue baru tahu ini guys. Dan gue tahu ini karena baru-baru ini beritanya itu viral lagi guys. Gitu. Wow, 2007 sudah ada orang Malaysia yang keluar angkasa. Saya ingat hanya orang-orang Amerika, orang-orang luar sana lah ternyata. Kita lanjut guys ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Lu tahu nggak sih, Ini bos dia, guys. hotel di Indonesia banyak yang teriak ormas minta jatah proyek. Kesal banget sampai ke ubun-ubun. Karena nominal yang mereka minta itu kadang nggak main-main. Ada yang jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Waduh. Dengan dalih keamanan. Kalau nggak dikasih, emangnya kenapa? Ini kan pemerasan, Rik. Kalau nggak dikasih, malah Iya diganggu proyeknya. Lu bayangin aja lu lagi kerja terus diganggu. Terus ada kejadian apapun yang merugikan. Ya akhirnya pasti pihak hotelnya ngasih dong. Nah tapi ini udah kejadian terus-menerus. Akhirnya bos-bos hotel itu teriak, ormas minta jatah proyek. Mereka kesel banget. Bahkan pada saat itu, ada perkumpulan bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia. Dan mereka benar-benar numpahin kekesalan karena ormas-ormas ini minta jatah sesuai dengan nilai proyeknya. Jadi kalau proyeknya besar, dia bakal minta besar. Kalau kecil, bakal minta kecil. Iya bener banget. Bahkan kalau proyeknya itu gede banget, biasanya mereka bisa nyampe 100 juta mintanya. Katanya buat keamanan. Yang punya wilayah itu katanya. Kalau nggak dikasih bakal diganggu. Ini pemerintah harus buat peraturan yang ketat soal ini sih. Nah, itu salah satu kekacauan di tempat kita. Kelemahan di tempat kita. Itu kenapa pelabur atau investor asing atau investor siapapun lah, bahkan investor-investor di dalam negeri pun malas mau berbisnis di Indonesia, malas mau buka kilang-kilang atau lapangan pekerjaan di Indonesia. Beda dengan di Malaysia. Kalian dah dengar sendiri di video yang depan tadi ya. Malah membangun ribuan kilang di Malaysia ini. Di kita malah menutup kilang-kilangnya yang ada di Indonesia. Ya karena mereka malas gitu. Udahlah di sana itu susah cari kerjaan, ditambah lagi penutupan kilang sekarang. Kita berlanjut aja guys ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Ini dia Indonesia guys. kini berdepan dengan krisis pemberhentian pekerja semakin membimbangkan dengan lebih 60,000 orang kehilangan pekerjaan dalam tempoh hanya 2 bulan pertama tahun ini. Menurut Parti Buruh dan Konfederasi Pekerja Indonesia KSPI, lebih 50 syarikat di seluruh negara telah melaksanakan langkah pemotongan pekerja, termasuk beberapa syarikat besar dalam industri tekstil dan juga pembuatan. Presiden KSPI Said Iqbal mendedahkan bahawa sekitar 30% daripada syarikat yang terlibat dalam pemberhentian ini telah diisytiharkan bankrupt, termasuk syarikat tekstil terkenal PT Sri Rezeki Isban Sri Tex. Katanya dalam satu sidang media yang dipetik oleh CNBC Indonesia, gelombang pemberhentian ini amat serius dan dijangka akan meningkat kepada ratusan ribu orang dalam bulan-bulan akan datang. Waduh.
Sektor yang paling terjejas termasuk industri tekstil, pakaian, kasut, elektronik serta otomotif. Antara syarikat yang terlibat dalam pemberhentian besar-besaran ialah PT Karya Mitra Budi Sentosa yang telah memberhentikan 10,000 pekerja serta PT Danbi International, PT New Era dan PT Yuhong Novatex masing-masing memberhentikan 2,000 pekerja. Syarikat lain seperti PT Aditek, Cakrawidyata, PT Duta Cepat Pakar Perkasa dan PT Dupantex juga melaksanakan pemotongan pekerja yang ketara dengan jumlah pekerja yang terjejas antara 500 hingga 1,500 orang. Said Iqbal menekankan bahawa kerajaan khususnya Kementerian Tenaga Kerja perlu mengambil tindakan segera untuk menangani krisis ini. Beliau mencadangkan pembentukan satu pasukan petugas khas bagi menguruskan gelombang pemberhentian pekerja dan mencegah lebih banyak syarikat daripada gulung tikar. Katanya diharapkan gelombang pemberhentian ini dapat dikawal dan ditangani sepanjang tahun 2025 dengan campur tangan kerajaan. Situasi ini memberi kesan besar bukan sahaja kepada pekerja yang kehilangan mata pencarian tetapi juga kepada ekonomi negara secara keseluruhan. Ramai pihak berharap agar langkah-langkah konkret dapat diambil untuk mengelakkan peningkatan kadar pengangguran yang boleh menjejaskan kestabilan sosial dan ekonomi Indonesia. Ini diprediksi akan 100,000 lebih guys. Ini baru 60,000 lebih yang baru menganggur atau baru dipecat atau baru keluar dari kerjaannya. Bayangkan, baru keluar dari pekerjaannya. Padahal ya, sebelum orang-orang ini dipecat, sebelum orang-orang ini keluar dari pekerjaannya, itu sudah banyak pengangguran tuh. Udah banyak pengangguran di tempat gua guys. Di Indonesia tuh udah banyak. Ditambah lagi penutupan kilang di sana sini. Ditambah lagi orang yang kena PHK. Aduh ya Allah ya Rabbi, udahlah susah cari pekerjaan di sana, ditambah lagi amunisi baru, ditambah lagi tsunami baru, buang kerja, habislah. Gimana solusi pemerintah? Sampai sekarang belum ada solusi nih dari pemerintah. Entah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selawat guys.